dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Ketemu lagi di Hot Room. Bapak Ahmad Sopyan, ahli hukum pidana anak. Ada dua hal yang Bapak ditantang berdebat. Pertama tadi, di minggu lalu Anda mengatakan bahwa tanggung jawab pidana anak harusnya tanggung renteng dengan orang tua. Orang tuanya pun bisa dipidana. Yang kedua juga saya ingat, Bapak termasuk yang tidak setuju si AG itu divonis 3 tahun 6 bulan. Bapak lebih memfokuskan ke arah rehabilitasi anak. Silakan jawab tantangan dari Pak Haris yang mengatakan pendapat Bapak itu salah total. Ya gini, kita harus baca pasal 1 angka 3 Undang-Undang 11 tahun 2012. Yaitu? Yang menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum itu adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Yang sekurang-kurangnya telah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun. Artinya apa? Yang hanya bisa mengikuti sistem peradilan pidana anak adalah ketika usianya 12 tahun. Ketika usianya di bawah 12 tahun, dia tidak bisa mengikuti. Kalau 15 tahun atau 17? Bisa, sementing di bawah 18 tahun. Bisa divonis? Bisa? Bisa dong. Kenapa apalagi lalu Bapak mengatakan? Jadi gini, Undang-Undang SPPA itu mengenal 3 klaster pertanggungjawaban pidana. Di bawah 12, 12, 14, 14 di bawah 18. Di bawah 12 itu anak imunitas. Imunitas apa? Punya kekebalan. Meskipun pidananya lebih dari 7 tahun, tidak bisa diproses. Kalau di atas 14 bisa? Bisa. Berarti Anda berpendapat penerapan penyidik sama kejaksaan di Sragen itu salah? Kalau gini, kita harus mengacu pada pasal 32 sampai dengan 35 untuk syarat-syarat penahanan. Jadi penahanan itu pertama jangka waktunya. Cuma 7 hari. Dan bisa diperpanjang 8 hari. Total 15 hari sudah harus dilimpahkan ke kejaksaan. Biasanya penyidik terbirit-birit mengejakan yang 7 hari tambah 8 hari tadi. Untuk AG aja itu udah terbirit-birit, apalagi kasus yang lemah alat buktinya atau kurang alat buktinya. Sehingga penyidik tidak melakukan penahanan. Demi apa? Demi sempurnanya penyidikan. Kalau sampai sidang tidak ditahan gimana itu? Punya hak untuk tidak ditahan sepanjang nanti putusannya. Jadi memang di dalam... Punya hak untuk tidak ditahan, ibu si korban udah nangis-nangis, anaknya sudah mati. Kalau korban menurut saya, sedangkan pelakunya masih enak makan bakso di luar, menonton film. Kalau menurut saya pasti ada pertimbangan ya. Ada pertimbangan. Pertama, bisa jadi alat buktinya masih belum sempurna. Untuk bisa menyatakan seseorang bisa ditahan, melakukan dugaan tidak pidana, minimum 2 alat bukti supaya nanti di pengadilan tidak lepas atau tidak bebas. Kalau sudah diakui semuanya, harusnya ditahan. Oke, ada alasan lain. Penahanan seseorang jika tidak ada jaminan dari orang tua atau walinya. Itu pasal 32. Jadi kalau dijamin bisa tahanan luar? Bisa tidak ditahan. Oke, itu nanti dijawab lagi. Terus yang kedua mengenai bahwa anak salah, orang tua yang dipenjara. Pak Haris mengatakan itu salah. Enggak, gini, itu kan penjelasan saya belum tuntas. Yang di bawah 12 tahun. Di bawah 12 tahun di banyak negara mengenal apa yang disebut dengan vicarious liability. Tanggung jawab pengganti. Jadi anak yang melakukan kejahatan di bawah 12 tahun. Jadi Anda mengatakan di Indonesia mau diterapkan itu harusnya ditempel vicarious liability terhadap anak yang belum berusia 12 tahun. Supaya orang tua bisa bertanggung jawab atas perbuatan anaknya. Yaitu orang tuanya di penjara. Orang tuanya diminta pertanggungjawaban pidananya. Ya bentuknya macam-macam. Kalau orang tua, ada pidana penjara, pidana denda, restitusi, atau rehabilitasi. Tetap Anda berpendapat itu? Gimana Pak Haris? Oh, saya kira keliru ya, karena kalau itu terjadi, tanggung renteng, maka anak-anak yang melakukan kejahatan akan semakin meningkat karena di dalam pikirannya ketika dia membunuh, dia melakukan kejahatan bentuk lain, itu dia tidak takut karena ditanggung oleh orang tuanya. Itu yang di bawah kalau 12 orang tuanya tahun. 1, 2, kalau ada anaknya 1 dan 2, bagaimana dia menanggung itu? Saya kira di hukum Indonesia tidak dikenal dengan tanggung renteng. Kalau itu terjadi, maka runyamlah negara hukum ini. Bung Sopyan, saya mengatakan, kasih tunjuk kepada saya literatur ada di luar negeri yang menyatakan demikian. Saya juga belajar sama seperti Anda. Artinya apa? Saya mau mengatakan tidak ada tanggung renteng. Kalau itu terjadi, bukan tanggung renteng hukum. Bukan tanggung renteng, itu vicarious liability. Anak yang berusia di bawah 12 tahun melakukan kejahatan yang luar biasa, itu tidak ada pertanggungjawaban pidana apapun pada anak tersebut. Jadi, harusnya tanggung jawab diserahkan kepada orang tua yang di bawah 12 tahunnya. Jadi solusinya apa? Di dalam Undang-Undang SPPA dimasukkan tanggung jawab pengganti untuk anak-anak yang di bawah 12 tahun. Undang-undangnya dirubah, undang-undangnya dirubah. Diminta pertanggungjawaban. Benar. Pidana atau apa? Apa?
Maksudnya pertanggungjawab bapaknya di penjara. Pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana. Kalau itu kejahatan misalnya gini yang, contoh sederhana. Ada seorang anak usia 10 tahun, ya, melakukan penganiayaan terhadap anak lainnya yang usianya 14 tahun. Anak tersebut meninggal dan dimutilasi. Apa yang terjadi? Anak yang usia 10 tahun tadi itu hanya bisa ada 3 pilihan. Dikembalikan ke orang tua atau mengikuti pendidikan, pelatihan yang dikembangkan oleh PKS. Hanya itu pilihannya. Lalu korban yang usia 14 tahun tadi menganggap itu tidak adil. Jadi saran Bapak, orang tua yang diminta pertanggungjawaban pidana. Orang tua katanya. Oke lah. Pak Indra, apa komentar Bapak? Undang-undang sekarang ini harus dirubah nggak agar anak 12 tahun ke bawah tidak bisa dipidana walaupun sudah merkosa seperti di Priok. Solusinya gimana? Kalau saya agak berbeda pandangannya. Saya tipe orang ya karena dari pendidikan nggak setuju yang pendekatannya pendekatan hukum. Maunya apa? Ini disebut dengan pendekatan behaviorisme. Kita lebih cocok ke konstruktivisme. Apa itu? Konstruktivisme itu bagaimana mengedukasi Caranya mereka. gimana? Kita harus membenahi sistem pendidikan nasional itu kita. Masih 50 tahun lagi, Pak. Masih terlalu lama. Enggak, justru kita harus memulai. Kapan kita memulainya? Sekarang ini apa solusi tercepat? Solusi tercepat, kita runtuhkan sistem persekolahan nasional kita. Kita nggak punya sistem pendidikan nasional. Kita punya sistem persekolahan nasional. Maunya apa itu? Sistem pendidikan nasional itu ada 3 sentra. Ya. 1, rumah sebagai sentra pendidikan. Rumahnya sibuk. Bapaknya lagi sibuk terus ngegocek di luar. Justru itu yang kita harus tumbuhkan. Negara harus turun untuk bagaimana mengedukasi orang tua, bagaimana cara... Sebentar dulu. Terlalu idealis bicara negara harus turun sekarang ini. Saya mau tanya dulu. Lembaga rehab di Indonesia ini katanya kan harus dikembalikan ke orang tua, dimasukkan ke lembaga rehab. Ada nggak lembaga rehab yang bonafit? Bukannya uangnya juga sebagian besar dikorupsi? Justru itu yang kita harus punya pemimpin, pemerintah yang punya betul-betul keinginan. Tapi kan itu masih lama. Yang sekarang ini urgen apa? Yang segera undang-undangnya rubah? Nggak bisa pendekatannya itu pendekatan hukum. Jadi? Pendekatannya harus pendekatan budaya, pendekatan pendidikan. Harus ini memang kalau karena kemiskinan kenapa? Kemiskinan itu juga berhubungan karena rendahnya mutu pendidikan kita. Itu ada kajiannya semua bagaimana kita itu pendidikannya mutunya kan rendah sekali. Kita sangat rendah, bahkan level membaca kita itu di level functionally illiterate. Oke, tadi Bapak mengatakan negara harus hadir. Bapak setuju nggak untuk hal seperti itu? Boleh dikatakan hampir nggak ada. Betul, karena nggak ada negara hadir merehabilitasi nggak ada dalam realita. Justru itu makanya kita masyarakat ini yang harus mendorong karena tugas pemerintah itu mencerdaskan kehidupan bangsa loh. Itu jangka panjang Pak. Sekarang lagi sibuk pemilu. Oke, Ibu Devi, Anda setuju nggak bahwa sekarang ini kalau Bapak mengatakan jangka panjang, pendidikan lah ini terlalu panjang. Ya, pendekatan apa yang harus dilakukan? Ini sudah sangat masif ini pemerkosaan. Di mana-mana pemerkosaan sekarang ini. Ya, pertama kita perlu sadar bahwa Indonesia nggak sendirian. Data WHO menunjukkan bahwa setiap tahun ada 200.000 pembunuhan yang dilakukan oleh anak muda seluruh dunia. Jadi ini penyakit kesehatan masyarakat global. Kesadaran yang paling penting adalah sebenarnya terlepas dari tadi debat hukumnya, saya serahkan kepada para ahli hukum. Pertama kita harus tahu dulu sebabnya kenapa sih. Kalau kita hanya ada di ujung kemudian berfokus pada upaya penindakan, nggak akan selesai. Sebabnya apa? Sebabnya paling sederhana adalah keluarga. Keluarga tentu saja faktornya macam-macam. Tapi satu, ketika orang menikah, dia sadar nggak anak itu bukan barang, bukan objek. Jadi Anda harus serius ketika menikah, Anda merawat anak Anda. Sehingga filosofi ini yang kemudian melatar belakangi bahwa sebelum 12 tahun ya memang Anda yang harus bertanggung jawab. Sederhana. Jadi Anda setuju kalau dia di bawah 12 tahun, orang tua yang harus mengambil masalah atau di penjara atau bayar denda dan sebagainya itu lain hal. Wah ini Pak 2 lawan 1. Tapi artinya maksud saya tanggung renting pidananya. Kalau pengasuhan di bawah 12 tahun saya setuju. Ya karena dia belum bagaimana pengasuhan orang tuanya pun juga nggak punya duit. Lembaga rehab juga nggak ada yang beres di Indonesia ini. Begini, ketika orang tua sudah tahu ada hukum itu, dia pasti akan bersiap-siap. Nah sekarang orang tua menurut saya sangat jahat orang-orang dewasa hari ini di Indonesia karena ketika kejadian apapun anak dianggap monster, anak dianggap penjahat. Padahal jelas usia sampai 20 tahun saja, ini bukan kata saya, kata Stanford dan sebagainya, anak itu belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah.
Nah ini ketika orang tua bahkan sekarang di rumah, salah satu kuncinya adalah ini, gawai. Sekarang begini, bagaimana mungkin anak bisa memperkosa anak umur 6 tahun memperkosa bayi kalau tidak dapat inspirasi dari sini. Dan itu sudah banyak kejadiannya. Tahun 2020 ada perempuan kemudian juga membunuh anak kecil karena dia bilang dia nonton Chucky. Dia terinspirasi oleh film. Yang membiarkan ini ada di pelukan anak-anak kita adalah orang-orang dewasa. Jadi menurut ibu sekarang ini kan, anak 12 tahun ke bawah, anak orang lain sudah diperkosa. Gitu aja, kembalikan ke orang tua aja begitu. Orang tuanya yang harus dihukum, Pak Hotman. Sekarang ini belum ada. Ya itu yang harus kita perjuangkan. Kalau tadi apa namanya yang beliau sampaikan, ayo kita rubah undang-undang, ayo. Gimana ini harus kita perbaiki. Jadi katanya dihukum. Saya kira saya tepat. Jadi ada klasifikasi usia itu tadi ya. Seperti yang terjadi di Koja misalnya di bawah 12 tahun dan sebagainya. Bukan tanggung renteng pidananya, karena ada tanggung pidana sosial. Kalau orang tuanya pun gelandangan gimana? Orang miskin. Lepas dari itulah. Artinya saya mau mengatakan letter leg ya tidak boleh tanggung renteng pidananya, tetapi hukuman sosialnya boleh. Karena dia harus bertanggung jawab. Ya artinya bahwa anak itu harus dikembalikan kepada negara dan sebagainya. Negara nggak, udah deh, kita jangan bicara negara deh. Ya itu formal. Di mana ada lembaga rep? Penjara anak aja di mana di Tangerang sana itu apa formalnya. Itu formalnya. Bukannya itu malah yang harus kita dorong untuk negara betul-betul menjalankan tugas konstitusinya. Itu yang paling penting menurut saya dibanding ini menyalahkan orang tua, menyalahkan anak. Tapi negaranya kita biarkan sekarang tidak melaksanakan tugas konstitusinya. Yang mendesak apa? Karena di undang-undang kita mengatakan orang sudah memerkosa gara-gara 12 tahun ke bawah, kembali ke orang tuanya. Coba, udah memerkosa loh. Apa yang mendesak harus dilakukan? Kita akan bahas setelah istirahat yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee.